PPKN. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Pancasila sebagai identitas negara Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai mengenal dan menyadari keberagaman identitas, yang dimana tujuan dari materi kita kali ini adalah Ibu sangat mengharapkan kepada anak-anak Ibu sekalian agar dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keberagaman identitas yang kita miliki sebagai suatu bangsa. Untuk lebih lanjut, silakan saksikan tayangan berikut ini. Mengenali dan menyadari keragaman identitas. Proses untuk mengenali dilakukan oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, bisa dijumpai melalui cara sosialisasi. Sosialisasi berarti penanaman atau penyebaran adat, nilai, cara pandang, atau pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Melalui sosialisasi, seseorang atau sebuah kelompok menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya. Masing-masing orang memiliki nilai serta pandangan yang menjadi identitasnya. Satu anggota kelompok dengan anggota lainnya mencari titik temu agar ada satu identitas yang disepakati sebagai jati diri kelompok. Begitu juga yang dilakukan oleh mereka yang ingin membentuk grup atau kelompok yang lebih besar. Terciptanya identitas kelompok mendapatkan pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Identitas sebuah grup merupakan hasil dari rumusan dan kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi media bagi kelompok lain ketika hendak mengenalinya. Keragaman merupakan hukum alam yang harus disadari dan diterima oleh siapapun. Bangsa Indonesia sadar dari awal telah menyadari akan hal ini. Kita hidup dalam keberagaman, tetapi ingin tetap berada dalam payung yang bisa mengayomi kebinekaan itu. Inilah hakikat dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran tentang kebinekaan harus dilanjutkan oleh kehendak untuk mengenali yang lain. Berkenalan dengan identitas lain di luar dirinya merupakan cara terbaik ketika kita hidup dengan mereka yang berbeda. Coba kita ingat ketika awal berpindah sekolah dari SMP ke SMA. Sebagian besar teman-teman adalah orang-orang baru. Guru-guru yang mengajar pun demikian. Lingkungan sekolah juga berbeda dengan situasi sebelumnya. Jika kita tak bersosialisasi dengan cara mengenal satu dan yang lain, kita seperti hidup seorang diri. Meski faktanya ada banyak orang di sekeliling kita. Menghargai keberagaman adalah salah satu bentuk ketaatan kita pada hukum alam. Tuhan telah menciptakan manusia dengan segala keragaman identitas yang melekat padanya. Menyadari dan menghormati keragaman tak hanya sebagai cara mengenali sesama, tetapi juga memuliakan ciptaan Tuhan. Berapa jumlah suku bangsa,
bahasa dan suku di Indonesia? Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 1.300-an lebih suku bangsa di Indonesia. Sementara Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memetakan dan memverifikasi 718 bahasa daerah di Indonesia. Agama-agama yang dianut oleh penduduk Indonesia jumlahnya juga banyak. Selain 6 agama yang resmi seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, kita juga mengenal agama-agama lokal seperti Parmalim, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Marapu, dan sebagainya. Mereka mempraktikkan adat serta tradisi yang berbeda satu dengan lainnya. Bahasa yang dituturkan juga tidak sama. Perbedaan-perbedaan ini adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang harus dihormati dan perlu dijaga. Baiklah Ananda sekalian, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kita sebagai bangsa negara kesatuan Republik Indonesia memiliki keberagaman identitas atau ciri khusus yang bersatu menjadi kesatuan yang utuh, dan kita harus sadar dengan keberagaman yang kita miliki. Maka oleh sebab itu haruslah kita saling menghormati dan menghargai perbedaan keberagaman tersebut. Jangan lupa untuk belajar materi kita yang akan datang, yaitu menghargai keberagaman identitas negara Indonesia. Dan apabila ada hal yang masih belum Ananda pahami untuk materi kita hari ini, Ibu akan membuka sesi tanya jawab melalui Discord. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan selamat pagi.